Saya tiba-tiba saja jadi musuh orang Kristen. Ya tentu bukan semua orang Kristen, tapi orang-orang Kristen yang mendukung Israel dan membenci Palestina. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi pembicaraan atau pernyataan atau juga tuduhan dari Ade Armando ya, yang selama ini menurut saya Ade Armando ini dia selalu bernarasi yang selalu membawa kesejukan bagi negara Indonesia, khususnya bagi kita umat beragama. Nah teman-teman, di kali ini dia tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya tiba-tiba menjadi musuh orang Kristen yang mendukung Israel. Dan dia menyampaikan dukungannya terhadap Palestina, teman-teman ya, dan mengecam tindakan atau perbuatan Israel. Dan dia menganggap Israel itu biadab. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Saya tiba-tiba saja jadi musuh orang Kristen. Ya tentu bukan semua orang Kristen, tapi orang-orang Kristen yang mendukung Israel dan membenci Palestina. Mereka marah karena saya buat setidaknya 3 video yang mengecam Israel dan tentu saja membela Palestina. Terus terang, kemarahan orang-orang Kristen ini buat saya mengejutkan, mengherankan, membingungkan. Menurut saya, bukti-bukti kejahatan Israel saat ini sudah sangat terang benderang. Bukti-bukti bahwa bangsa Palestina menjadi korban yang menderita juga teramat jelas terlihat. Tapi kok bisa-bisanya ada banyak orang Kristen membela Israel? Karena itulah saya bertanya kanan kiri pada kawan-kawan Kristen dan juga saya mempelajari sumber-sumber kepustakaan tentang Kristen dan Israel. Apa yang saya sajikan kali ini adalah hasil dari penelusuran singkat itu. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan apa yang akan saya sajikan. Kalau memang ada yang salah, Anda kirim saja kritik atau masukan Anda. Saat ini saya percaya yang jadi masalah adalah penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat Tuhan. Saya tidak mengatakan ada yang salah dengan ayat-ayat Tuhan atau ajaran Kristen ya. Tapi saya percaya ada cara menafsirkan agama secara salah oleh sebagian umat Kristen sehingga mereka menganggap Israel baik dan harus dibela sepenuh hati. Buat saya ajaran Kristen itu penuh kasih, adil, dan membawa kebaikan. Jadi tidak mungkinlah penganut Kristen yang baik akan begitu saja membela Israel saat Israel membunuhi dengan darah dingin warga Palestina. Supaya Anda tidak bingung, saya jelaskan duduk perkaranya. Saat ini saya sangat yakin Anda tahu bahwa Israel menggempur tanah Gaza yang dihuni bangsa Palestina. Yang saya persoalkan adalah perilaku pemerintah Israel saat ini yang berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka, rezim Netanyahu ini luar biasa bengis dan jahat. Serangan militer Israel itu benar-benar biadab. Sejauh ini sudah lebih dari 35.000 orang Palestina tewas. Serangan Israel terhadap Gaza terjadi setelah pada 7 Oktober lalu pasukan Hamas secara tiba-tiba menyerang Israel. Hamas membunuh lebih dari 1.100 warga Israel dan menyandera ratusan lainnya. Saya sudah mengatakan saat itu Hamas ini tidak pakai otak. Israel kan diklaim memiliki kekuatan militer keempat di dunia dan didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Hamas cuma gerakan militer garis keras yang hanya punya semangat tapi tidak punya sumber daya memadai. Jadi betapa bodohnya Hamas menyerang Israel. Sejak awal saya sudah khawatir bahwa Israel tidak akan mengarahkan sasaran serangan balasannya hanya kepada Hamas. Yang akan jadi sasaran utama adalah warga Palestina di Gaza, sebuah wilayah yang selama ini memang menjadi markas Hamas. Kekhawatiran saya terbukti. Israel menyerang Gaza dengan menggunakan kekuatan darat, laut, udara. Israel mengaku mengejar Hamas. Tapi Israel tidak bisa menunjukkan bahwa mereka memang berusaha menghindari korban sipil. Israel membom perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar, gedung-gedung yang diisi warga sipil. Israel sih sebenarnya punya teknologi AI untuk mendeteksi orang-orang yang mereka buru.
Mereka sebenarnya bisa tahu siapa saja orang yang menghuni sebuah rumah atau bangunan atau kendaraan yang mereka bom dan tembak. Apa di situ ada anak-anak, ada perempuan? Tapi nyatanya mereka tidak memanfaatkan teknologi itu untuk menghindari korban warga sipil. Buat mereka, nyawa warga Palestina sama sekali tidak berharga. Jadi itu dia videonya teman-teman. Secara tiba-tiba Ade Armando menyampaikan narasinya, di mana di awal video ini merupakan cuplikan saja teman-teman ya. Sebenarnya ini lebih dari 10 menit narasinya dalam satu video di Cokro TV. Nah teman-teman, yang pertama dia berkata bahwa dirinya tiba-tiba menjadi musuh orang Kristen yang membela Israel. Nah Pak Ade Armando, bahwa orang Kristen, perlu kamu ketahui Pak Ade Armando, orang Kristen tidak pernah benci dengan Pak Ade Armando dan tidak pernah memusuhi Pak Ade Armando. Hanya karena pandangan Ade Armando yang salah memandang atau memahami cara Israel dan Palestina. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita tanggapi ketika dia menyampaikan bagaimana Israel melakukan serangan terhadap warga Palestina. Nah, teman-teman, yang perlu Ade Armando tahu bahwa orang Kristen manapun tidak pernah setuju dengan yang namanya pembantaian, pembunuhan, penjajahan, dan lain sebagainya. Sehingga orang Kristen di Indonesia tidak pernah datang ke Israel berbondong-bondong untuk membela Israel dan ikut dalam penyerangan terhadap warga Palestina. Nah, lalu kenapa orang Kristen Indonesia tidak mengutuk Israel karena serangan mereka terhadap warga Palestina? Nah, orang Kristen tidak pernah berani mengutuk Israel, apapun itu ceritanya. Karena di dalam kitab suci orang Kristen mengatakan bahwa diberkatilah orang yang memberkati Israel, dikutuklah orang yang mengutuk Israel. Sehingga orang Kristen itu tidak perlu ikut campur soal masalah warga Palestina dan Israel. Kristen cukup berdoa supaya ada perdamaian. Tidak pernah melepaskan kutuk kepada bangsa Israel. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Sejak kapan? Sejak Abraham dipanggil oleh Allah dari negerinya Ur Kasdim untuk memasuki tanah Kanaan. Dan Allah berjanji akan memberikan negeri itu kepada Abraham dan kepada keturunannya yang berasal dari garis Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu Ade Armando tahu. Nah, kalau Israel kemudian ada penyerangan terhadap Palestina atau mereka merebut tanah Palestina kembali, maka semuanya ada alasan mereka. Nah, apalagi peristiwa yang terjadi di tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, ketika kelompok Hamas menyerang secara tiba-tiba Israel pada hari Sabat, pada hari raya orang Yahudi. Nah, orang Indonesia, khususnya saudara-saudara kita kelompok-kelompok garis keras yang membela Hamas, mereka bersuka cita. Bahkan ada beberapa oknum pejabat juga yang menyampaikan responnya, yang begitu senangnya, yang begitu memberikan dukungannya terhadap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Lalu kenapa kemudian mengutuk balasan dari Israel? Kenapa dikutuk serangan mereka? Bukankah mereka itu harus membalas sesuai dengan perbuatan Hamas? Kalau alasannya kenapa harus warga sipil, maka kita tahu di berbagai media bahwa Hamas itu menggunakan banyak fasilitas-fasilitas, baik itu fasilitas rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, mereka gunakan itu. Dan mereka itu berada di tengah-tengah warga sipil. Lalu bagaimana kemudian memisahkan itu? Nah, jadi itu yang perlu harus diketahui oleh Ade Armando. Lalu kalau menanyakan kenapa yang dipermasalahkan itu serangan Hamas di tanggal 7 Oktober, ya oke lah. Kalau ada saudara-saudara kita, yang khususnya Ade Armando ini, menarik ke belakang lagi bahwa ada peristiwa, ada tragedi, ada pembantaian, ada penganiayaan kepada warga Palestina sebelum tanggal 7 Oktober, dan kalau Hamas menyerang pada tanggal 7 Oktober itu merupakan puncaknya emosional mereka terhadap Israel, maka kita harus menarik ke belakang lagi dari Abraham, karena disitulah berawal tanah Kanaan itu, Palestina itu. Nah, ketika Israel berada di tanah Mesir, kemudian Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah perbudakan Firaun, Mesir,
sehingga dibawa mereka pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itulah sebabnya kita katakan bahwa Israel itu pilihan karena perjanjian Allah kepada mereka. Sejak kapan Israel itu disebut Israel? Sejak Yakub, keturunan Ishak. Nah, itu sejak itulah disebut ada penyebutan kepada Israel. Dan sejak kapan Yakub itu dipilih? Sejak dalam kandungan. Itu ada ceritanya. Nah, jadi kalau kemudian kita bercerita tentang itu sampai kepada perjalanan Israel merebut tanah Kanaan itu kembali, sejak pulangnya mereka dari tanah Mesir, itu dilanjutkan oleh Yosua, dan yang berhasil merebut tanah Kanaan itu pertama kali itu adalah Yosua. Karena Musa tidak sampai ke tanah Kanaan ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu Israel itu berkali-kali direbut. Berkali-kali direbut dengan apa? Dengan perang. Kenapa mereka harus merebut itu dengan perang? Karena itu perjanjian Allah dengan mereka, dengan bangsa itu. Silakan baca nanti kitab Yosua. Dan bahkan tidak asing bagi kita cerita Daud melawan Goliat, orang Filistin. Nah, itu tidak asing, itu sudah mendunia cerita itu. Jadi itu dari sana awal mulanya permasalahan itu. Sekalipun ada penyerangan di mana Israel itu diruntuhkan, bercerai-berai mereka di seluruh dunia, seperti di zaman Umar bin Khattab, seperti dihancurkan oleh Jenderal Titus, sekalipun ada penghancuran-penghancuran itu, nah, tetapi mereka tetap ingat pada perjanjian Allah mereka, supaya mereka tetap kembali kepada tanah itu, bagaimanapun ceritanya. Nah, jadi kalau kemudian mereka berusaha merebut itu sudah hal yang wajar ya, karena itu perjanjian Allah dengan mereka. Kalau kemudian Ade Armando mengatakan kenapa ditargetkan warga sipil, saya rasa orang Israel di berbagai media juga sudah mengklarifikasi itu. Nah, mereka tidak pernah berniat untuk membantai warga sipil, tetapi karena Hamas berada di tengah-tengah warga sipil, bahkan mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Gaza, sehingga Israel itu bisa menghancurkan semua itu. Tidak pandang bulu, apalagi orang Yahudi, orang Israel yang ada di sana sekarang ini, mereka selalu mengamalkan yang namanya Taurat. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Nah, kalau Hamas merenggut nyawa warga sipil Israel, maka Israel akan membalasnya setimpal. Bisa berlipat-lipat ganda nyawa yang harus direnggut oleh mereka. Tapi jangan kita memihak kepada salah satu, jangan kita memandang masalah itu hanya satu sisi saja. Kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, jadi itu buat Pak Ade Armando, kalau menuduh orang Kristen itu salah tafsir, orang Kristen tidak pernah salah tafsir. Yang namanya perjanjian Allah kepada bangsa Israel itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, sekalipun di dalam perjalanan Israel itu sudah berkali-kali dibuang, terjadi pembuangan, bahkan dibantai, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa ketika Israel itu berubah setia kepada Allah mereka, namun Allah tetap memanggil mereka kembali ke negeri itu. Karena itu sudah tanah perjanjian Allah kepada mereka. Nah, jadi itu saja menurut saya. Yang penting yang kita doakan adalah perdamaian. Orang Kristen tidak pernah berani mengutuk Israel. Karena barang siapa mengutuk Israel, dia dikutuk. Nah, jadi itu saja yang perlu saya tanggapi dari Pak Ade Armando, supaya bisa melihat secara keseluruhan masalah ini. Nah, sekalipun mungkin ada kemarin beberapa bantuan dari Indonesia dihancurkan atau dirusak oleh warga Israel, karena juga Indonesia ini dilihat tentu saja sudah menyebar di berbagai media, khususnya di media Israel, tentu saja bagaimana dukungan Indonesia terhadap Hamas. Nah, karena Israel menganggap Hamas itu sudah dikategorikan menjadi teroris bagi mereka. Jadi kalau Indonesia memberikan dukungan terhadap Hamas, sama halnya mendukung teroris. Jadi wajar saja kalau Israel meluap emosinya melihat bagaimana dukungan Indonesia ini, karena mereka memihak kepada kelompok Hamas atau atau mengatasnamakan warga Palestina, memberikan bantuan dengan mengatasnamakan warga Palestina. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita tetap mendoakan bagaimana supaya ada perdamaian di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.